sudah bergabung bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Mas Menteri, jadi kita melihat ya kalau perjuangan para atlet Paralimpiade ini begitu memukau, ada target-target yang justru melampaui begitu. Nah, strateginya kemarin itu bagaimana? Apa yang berubah dalam persiapan kita tahun ini? Ya, pastinya memang sejak kita menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018, ini yang namanya program pembinaan dan juga persiapan dari cabang olahraga Paralimpiade ini makin fokus, terlebih sejak di SEA Games 2023 kemarin, setelah juara umum, ini kita mencanangkan untuk di Paralimpiade untuk meraih sejarah baru. Dan saya rasa ini ditingkatkan karena ada beberapa cabang olahraga seperti Bosnia ini yang sebelum kita tidak ikut dan akhirnya kita persiapkan dengan khusus dan menyumbangkan juga lumayan tiga atau 4 medali. Dan juga dari sisi badminton itu kan menyumbangkan 8 medali total, dan saya rasa ini termotivasi juga para atlet dikarenakan apa yang selama ini Bapak Presiden berikan apresiasi, dan momentumnya juga sangat pas sebelum ke Paralimpiade. Ini pusat training center Paralimpiade di Karanganyar ini bentuknya sudah nyata dan sudah hampir jadi. Jadi para atlet ini saya rasa termotivasi. Jadi inilah faktor-faktor yang membuat perolehan dari kontingen Paralimpiade kita ini bisa terbanyak sepanjang sejarah. Baik. Iya, Mas Menteri, selanjutnya kan ada target-target lainnya ya. Lalu bagaimana sih support dan juga dukungan dari pemerintah, khususnya dari Kemenpora untuk atlet Paralimpiade kita nih, Mas? Ya, pastinya untuk apresiasi sudah dipastikan selama ini selalu sama dengan baik itu Asian Games dan Asian Para Games, Olimpiade dan Paralimpiade. Dan ke depan ini mulai Desember harusnya pusat training center Karanganyar ini sudah efektif digunakan. Jadi bagaimana program jangka panjangnya ini akan lebih fokus lagi, pelibatan dengan sport science, sport dunia, dan juga kerjasama internasional. Itu dari segi kita membina atletnya, dan di sisi kesejahteraan juga kita mendorong agar para atlet ini juga bisa mendapatkan pendidikan bersama dengan beasiswa LPDP yang diluncurkan kalau tidak hari ini, besok. Dan juga bagaimana kita mempersiapkan para atlet ini bisa tetap produktif setelah masa atletnya ini berakhir. Baik, Mas Menteri, ini juga berkaitan dengan Hari Olahraga Nasional hari ini, begitu. PON juga sedang berlangsung saat ini ya. Bagaimana kita bisa menyamaratakan, kalau tadi sudah disempat bahwa ini training center di Karanganyar ini sudah oke, strateginya akan diperluas begitu. Bagaimana tiap daerah itu bisa punya standar yang sama begitu, Mas Menteri? Jadi sehingga kita bisa melihat atlet-atlet dari daerah ini muncul satu persatu dan juga punya standar yang oke. Ya, untuk sementara kita mendorong daerah-daerah ini yang biasanya mengajukan biasanya stadion ke kami untuk rekomendasi yang nantinya dengan DPR. Kali ini kita sudah membuat suatu strategi planning di mana daerah itu lebih baik membangun terlebih dahulu apa yang bisa untuk membangun fondasi potensi atlet di daerah masing-masing. Dan untuk training center itu pasti akan dipusatkan untuk Paralimpiade itu di Karanganyar. Jadi daerah itu untuk yang basicnya dulu. Jadi ini yang kita mau dorong adanya pemerataan. Oke, mendorong adanya pemerataan, Mas Menteri. Tentunya Paralimpiade 2024 yang mana juga medalinya ini melewati target awal yang tadinya 6 menjadi 14. Ini artinya olahraga adalah inklusif begitu, Mas Menteri. Kedepannya target dari pemerintah terutama Kemenpora seperti apa sih, Mas? Ya, pastinya kami selalu memiliki target di mana di multi event khususnya Olimpiade ini kami bisa lebih secara peringkat bisa naik drastis, dan juga perolehan medali emasnya juga naik. Jadi
target kami ke depan pasti itu, baik Olimpiade maupun Paralimpiade. Baik, Mas Menteri, biasanya kan penyakit kita ini kalau misalnya habis PON atau ajang event olahraga itu stadion-stadionnya itu nggak dirawat begitu ya. Bagaimana ini memaksimalkan infrastruktur olahraga di daerah ini tetap bisa dipergunakan dan justru menjadi penunjang daerah-daerah untuk bisa muncul atlet-atlet baru begitu, Mas Menteri? Ya, ini yang kami dari awal khususnya di Aceh Sumut ini memastikan bagaimana legacy dan juga pembangunan yang dilakukan terkait persiapan PON ini jangan sampai setelah PON ini hanya menjadi aset yang tidak bisa digunakan. Jadi memang dari awal untuk Aceh dan Sumut ini sudah didesain semua venue ini udah sesuai dengan fungsi yang bisa digunakan atau bisa dibilang multifungsi di beberapa venue yang dirasa setelah PON sulit. Jadi ini kita memiliki strategi untuk sangat detail mana kira-kira tabor yang dibangun di Aceh maupun Sumut, namun ini dirasanya setelah PON ini susah digunakan, itu dari awal udah dibentuk, udah dibikin menjadi multifunction indoor. Jadi ini untuk lebih aman. Tapi ke depan juga kita sudah bicara kemarin dengan Gubernur Aceh dan Sumut, mungkin ada mekanisme pengelolaan aset-aset venue ini yang mungkin bisa dilempar ke pihak ketiga atau menggunakan BLU agar pengelolaannya ini lebih fleksibel dan bisa juga mendorong para federasi olahraga ini menggunakan. Baik. Mas Menteri, sekali lagi selamat atas strateginya yang berhasil sehingga atlet-atlet kita begitu memukau di Paris saat ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu Anda di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.